Babi, lo yang babi. Seseorang yang kaya raya baru saja membeli sebuah mobil sport baru yang sangat cepat dan tangguh. Jika kamu punya mobil sport yang seperti ini, ya mana mungkin dong mau mengendarainya di kota yang lalu lintasnya itu lambat atau macet. Jadi pada suatu hari yang cerah, dia berkendara keluar kota menuju daerah pedesaan yang sepi. Sesampainya di pedesaan yang sepi tersebut, dia menginjak habis pedal gas, melaju dengan kencang. Dia tertawa girang. Ya pokoknya dia benar-benar menikmati kecepatan mobilnya lah. Tiba-tiba dari pinggir jalan terlihat ada seorang petani yang melambaikan tangannya dan berteriak kepada orang tersebut dengan sekeras-kerasnya, "Babi!" Si orang kaya tersebut lantas menoleh dan berteriak membalas, "Lo yang babi!" Beberapa detik kemudian, karena dia tidak melihat jalan dan dengan kecepatan tinggi, mobil sportnya ini menabrak seekor babi di tengah jalan. Mobilnya rusak dan dia sama dengan si babi masuk ke rumah sakit. Itulah persepsi. Tindakan kita berasal dari persepsi-persepsi yang tafsirnya bisa bermacam-macam, sesuai dengan peta yang ada di pikiran kita. Seperti si pengemudi yang tahu bahwa dia salah karena ugal-ugalan di jalan, kemudian ada yang meneriaki babi, maka sesuai peta di pikiran dia jadi mikir gini, karena aku salah, maka dia memakiku. Padahal petani ini sedang memberitahu bahwa ada babi di tengah jalan. Mungkin kamu juga ada persepsi lain dari kisah tadi. Itu salah si petani, kok babi dibiarin di tengah jalan? Atau itu salah si pengemudi, karena di jalan itu kan biasanya memang nggak ada kendaraan lewat dengan kecepatan super tinggi. Jalanan sepi gitu. Cerita lain, kemarin aku janjian sama teman nih untuk pergi ke sebuah acara. Aku chat dia, "Aku udah siap nih, kamu pergi kan?" Gitu. Lalu dia membalas, menyatakan bahwa dia nggak bisa pergi karena suatu hal lah. Lalu aku balas, "Oh ya sudah." Nah ternyata dia balas lagi, "Kamu marah?" Tanya dia. Padahal aku biasa aja, tapi dia malah menuduhku marah. Ya tapi mungkin saja dia juga cuma nanya, tapi aku yang merasa dituduh. Jadi siapa yang memberi tafsir atau arti terhadap chat tadi? Aku sendiri. Di mana tafsir ini diciptakan? Di kepalaku sendiri. Kalau tafsir ini diciptakan olehku di kepalaku sendiri, siapa yang bertanggung jawab atas tafsir ini? Kalau arti atau tafsir ini memunculkan perasaan gak enak, marah, kesal, sakit, takut, malu, dan semacamnya, siapa yang bertanggung jawab atas itu? Jika dari pikiran dan perasaan ini lalu aku mengambil keputusan atau tindakan, hasil dari tindakan itu tanggung jawab siapa? Jadi setuju dong? Persepsi membentuk suatu tindakan, bahkan membentuk keyakinan atau apa yang kita yakini. Coba bayangkan ini, keyakinan kita terbentuk karena persepsi-persepsi yang lahir dari, misalnya dari penggalan video di sosmed atau artikel hoax yang tersebar di grup keluarga, headline atau sepenggal kata-kata yang muncul di portal berita, gosip-gosip tetangga kita, dan semacamnya. Kemudian keyakinan itu jadi tindakan, atau kita akan mengalami sesuatu dari apa yang kita yakini tersebut. Padahal keyakinan itu terbangun dari persepsi yang kita tafsirkan sendiri, atau kasarnya, nasib malah terbangun dari ilusi yang fiktif. Jika kita sudah menyadari ini, maka mari kita sama-sama belajar untuk lebih pandai membingkai ulang suatu kejadian agar tafsirnya lebih bermanfaat dan membangun. Ruhi Rahayu, tuntung pandang untuk kita sabaratan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.